Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada video saat kali ini saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi manajemen stok sepatu berbasis Laravel dengan namanya Carso seperti itu. Langsung saja saya jalankan servernya dulu ya Pak. Dulu. Oke, ini untuk kenapa langsung masuk ke halaman login. Di sini saya menggunakan root get login dengan nama login dengan dia memanggil out controller yang berada di controller dengan kelas dengan nama login form isinya seperti ini. Dengan diam login form, fungsi login form dengan return view menggunakan membuka out login. Membuka out login itu di sini. Di view out login. Sini. Makanya dia membuka halaman form ini. Seperti itu. Terus saya juga akan menjelaskan setelah setelah admin memasukkan username dan passwordnya, admin akan mengeklik login. Nah, untuk ini saya menggunakan method post di sini. Method post actionnya login. Klik login. Untuk di sini uh, root post login memanggil out controller lagi, di mana memanggil metode class login. Memanggil class login dia untuk mengisi username dan passwordnya tadi. Lalu di sini untuk memvalidasinya memanggil out controller lagi dengan metode logout. Nah tadi di sini dengan ini dia akan mengecek isinya itu dengan kode ini, dengan dimana dia akan setelah memasukkan username dan password akan melakukan pengecekan. Ketika berhasil, nanti cek ke database dengan nama username dan kata sandi yang sudah dihash. Lalu setelah sudah akan di regenerate, lalu akan return ke server ini seperti ini ya. Oke, ke server ini, lalu dengan ke server ini server selanjutnya dengan tulisan login berhasil, selamat datang admin. Ketika tidak berhasil atau passwordnya salah, maka akan menampilkan pesan di bawahnya username atau password salah jika error. Untuk membuka halaman admin di sini saya sudah menggunakan middleware, di mana isi middleware-nya seperti ini. Dia fungsinya untuk menjaga session, menjaga waktu ketika yaitu haknya admin untuk masuk gitu. Ketika dia logout, maka ketika membuka lagi servernya, maka akan masuk langsung ke halaman login. Tidak bisa mengakses halaman dashboard ketika belum melakukan login. Seperti ini. Dia menggunakan middleware dengan memanggil dia ini dan nama admin out. Dengan group functionnya di dalamnya ada root untuk membuka halaman dashboard. Lalu di sini saya akan langsung menjalankan ketika melakukan tambah sepatu dulu. Di sini karena saya menggunakan database-nya seperti ini untuk ID dan nama sepatu itu gabung ke stok sepatu, maka di sini saya gabungkan jadi satu. Nah, di sini bisa pilih nama sepatunya warna 5 dengan warna hitam. Dan jumlahnya itu tidak bisa seperti ini untuk integer jumlah 12. Simpan stok berhasil ditambahkan. Ketika edit, ukuran kita ubah jadi 14, update, oke, menjadi 14. Lalu ketika kita hapus, ya, akan hilang datanya. Saya akan menjelaskan alur CRUD tadi ya. Ini adalah root untuk membuka langsung setelah login langsung masuk ke stock index. Stock index itu halaman dashboard tadi. Dengan dia mengecek dulu di controller dengan nama stok sepatu controller dengan metode index, lalu dia akan membuka view dengan lokasi stock index. Di sini ini ada metode indexnya. Jadi di sini artinya data itu diambil dari tabel stok sepatu. Data diambil dari stok sepatu, di mana sekalian ambil data sepatu menjadi relasinya. Lalu dia akan dikirim ke return view dengan nama stock index. Seperti itu. Lalu untuk menampilkan data ke view stock index .blade, mana tadi index.blade, di sini stock. Nah, sini data akan tampil di tabel HTML dengan dia memanggil ID-nya, nama sepatunya, ukurannya, warna, dan jumlahnya.
tampil seperti ini. Lalu untuk menambahkan stok, kita akan membuka halaman ini ya, halaman view-nya di create.play.php, dimana nanti itu akan langsung mencari root yang sesuai. Rootnya itu ada di stock create. Nah, di sini dia memanggil controller, mengecek dulu di controller dengan nama kelas. Namanya create. Nah, di sini dimana dia mengambil datanya dari, untuk itu pertama dia mengambil data namanya dulu dari tabel sepatu, semuanya data dari tabel sepatu, lalu mereturn view-nya dengan memanggil halaman view create.play.php. Ini compact sepatu itu artinya dia mengirim variabel stok ke view dengan nama stok yang ini. Kalau ini, yang ini dia mengirimkan variabel stok ke dalam view dengan nama stok. Kalau ini dia mengirimkan variabel dengan nama sepatu dengan view namanya sepatu. Setelah memanggil controller ini, buka PHP lagi. Setelah mengambil controller create dengan membuka nanti view-nya itu stock.create.play.php, lalu nanti akan melakukan, di sini ada kode method post, dimana akan menambahkan, ini adalah untuk function untuk memasukkan dan menambahkan datanya. Terus nanti akan ketika klik tambah atau submit, maka form submitnya akan menggunakan root ini, dimana dia akan membuka method stok sepatu untuk memasukkan datanya. Lalu dengan return dia akan menambahkan data dengan stok sepatu create dengan seperti ini datanya. Ketika sudah sukses, stok sepatu akan berhasil ditemukan, ada ininya, ada informasinya. Pada halaman daftar stok sepatu, admin dapat melakukan edit dan hapus data. Saat edit diklik, sistem mengarahkan ke halaman form edit. Sistem akan mengarahkan ke halaman form edit. Kita bisa lihat di web.php-nya. Di sini stok edit atau membuka form edit, di mana dia akan dibawa ke sini. Dia mengambilnya dengan ID ya pastinya. Di sini dia mengambil metode edit, di mana dia ini akan mengambil stok sepatu berdasarkan ID, terus habis itu mengambil semua, untuk sebenarnya ini mengambil data doang, data yang diambil. Terus habis itu untuk di control ini mengambil data dari database lalu menampilkannya di form. Menampilkannya di form itu seperti ini. Seperti ini dia akan menampilkan, yang bisa diubah itu hanya ukuran, warnanya dan juga jumlahnya. Karena di form editnya seperti ini. Ya, seperti ini. Terus habis itu setelah data diperbarui, data disimpan, lalu Laravel akan melakukan validasi lalu mengupdate data ke database. Mengupdate-nya itu nanti ada di sini, dia kan ada di web.php-nya itu ada ini. Terus dia menggunakan put dengan update ini validasi inputnya, lalu dia mencari stok berdasarkan ID, terus dia stoknya mengupdatekan dengan return view, dia kembali ke stok index. Ketika tadi diklik update, dia akan kembali ke stok index. Terus habis itu dengan pesan ini, stok sepatu berhasil diperbarui. Lalu untuk hapus sendiri, kita bisa lihat di index. Untuk hapus menggunakan ini, dimana di sini itu metode delete itu untuk kayak spoofing metode gitu, dan ada confirmnya di sini untuk kayak beneran mau menghapus apa enggak. Dia dipanggil di rootnya itu seperti ini. Root delete dengan stock ID, mengambil dengan stock ID dengan dia menggunakan controller stok sepatu dengan metode destroy. Dengan metode destroy, dimana di sini dia mengambil semua ID sepatu, menyari, terus habis itu dia menghapus. Terus ID yang sudah ditemukan dihapus, lalu dia akan kembali ke stok index dengan pesan stok berhasil dihapus. Seperti ini. Lalu kita hapus. Nih, dia akan yakin ini pesan untuk tadi di form di index.php.
index play to PHP, lalu ketika dihapus ada pesannya. Terus habis itu sini saya akan menjelaskan juga Pak untuk gimana sih ininya saya mengulang backendnya. Saya di sini membuat tabel tambahan untuk tabel admin untuk menyimpan username dan password admin. Lalu di sini ada stok sepatu, lalu ada sepatu. Di sini saya akan mencoba membuat baru untuk migration. Kemudian serba. Oke, di sini env-nya saya ganti dengan koneksi menggunakan nama database sepatu. Di sini kita akan melakukan migration. Oh ya, di sini juga saya ada seedersnya Pak. Di sini seedersnya saya menyimpan nama-nama sepatu, nama ininya, nama stok apa, isi stok sepatunya, isi tabel stok sepatu, seperti itu. Di sini juga ada untuk default dari username dan juga password adminnya. Ini juga untuk ngisi datanya. Oke, saya masukkan dulu. Ini memanggil ya Pak. Ini memanggil file ini untuk dapat isi. Terus habis itu ini sudah masuk. Tadi sepatuku. Sepatuku di sini di data sepatu belum keisi karena belum diisi. Salah kok. Allah Akbar. Di sini basic untuk mengirimkan data-data yang ada di situs tadi DB. Oke, sudah masuk. Baik, sudah masuk ya Pak. Seperti itu untuk backend saya. Oke, mungkin sekiranya seperti itu penjelasan dari website saya ini untuk kelola dashboard sepatu menggunakan Laravel Pak. Simple dan semoga dapat memenuhi kriteria tugas dari Bapak. Baik, sekian dari saya Pak. Jika ada feedback boleh disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.